Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita boleh bersama-sama beribadah kembali lewat ibadah online dari YouTube channel saya, Jeffrey Echana Channel. Bapak Ibu Saudara, dalam hidup ini kita harus akui bahwa kadang sulit untuk bisa menyaksikan bagaimana cara Tuhan bekerja. Sebab tidak semua rahasianya Dia singkapkan bagi setiap kita. Ada saat kita merasa sepertinya Tuhan begitu berpihak dengan kita. Dia meluputkan kita dari bahaya, Dia memberkati hidup kita, lalu kemudian Dia cukupkan segala keperluan kita, kebutuhan kita, dan seterusnya dan seterusnya. Namun ada saat kita merasa sepertinya Tuhan itu begitu jauh. Seakan-akan Tuhan itu sedang berdiam diri, tidak melakukan apa-apa, melihat kita mengalami ketidakadilan, melihat kita mengalami banyak hal yang sama sekali tidak mengenakan dalam hidup kita. Sampai kita merasa seakan-akan sepertinya kita sudah kehilangan Tuhan. Nah, saya yakin semua kita pernah mengalami momen-momen ini di mana kita merasa, mana ya Tuhan? Apakah betul ya Tuhan itu ada? Kalau Tuhan ada kok, kenapa ya kok Tuhan tidak do something? Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mencoba untuk menjadikan itu tema ibadah kali ini dengan satu pertanyaan, kehilangan Tuhan. Apakah kita sedang kehilangan Tuhan saat ini? Nanti saya akan banyak bertanya, Bapak Ibu Saudara. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, pemilik hidup kami. Kadang kami lupa kalau hidup yang sudah kami jalani ini adalah bukan punya kami. Seringkali kami lupa kalau hidup yang kami hidupi ini adalah milik kepunyaan-Mu. Sebab Engkau sudah membeli setiap kami dengan harga yang begitu mahal. Dan harganya sudah lunas. Engkau bayar. Itu sebabnya ingatkan kami, sadarkan kami, kalau hidup yang kami hidupi ini bukan punya kami lagi. Sehingga kami tidak punya hak atas hidup kami ini. Sebab Engkaulah Tuhan yang berhak penuh, berdaulat penuh atas hidup kami. Sehingga Engkau bebas melakukan apa saja atas hidup kami ini. Dan kami tidak perlu bertanya-tanya, apalagi protes kepadamu. Bapa, kami mau serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Tegur kami, ajar kami, sadarkan setiap kami bahwa kami tidak pernah kehilangan Engkau, namun justru sebaliknya, Engkaulah yang seringkali kehilangan kami karena ketidakpedulian kami, karena keinginan kami untuk mendekat kepadamu dan meninggalkan-Mu. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kita mau baca kitab Kejadian 16, Bapak Ibu Saudara, ayat yang kedua sampai ayat yang ke-6. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai.
Jadi Sarai, istri Abram itu mengambil Hagar, hambanya, orang Mesir itu. Yakni ketika Abraham telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu, tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya akan menjadi hakim atas aku dan engkau. Kata Abram kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu, perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Ini Sarai ini benar-benar ya Bapak Ibu Saudara. Udah Tuhan kasih janji bahwa dia akan mempunyai keturunan seperti bintang di langit, pasir di lautan. Udah gak sabar menanti janji Tuhan, gak percaya bahwa janji itu akan digenapi. Lalu dengan mencoba dengan hikmatnya sendiri, dia pikir Hagar, melewat Hagar Tuhan memberikannya keturunan. Dan setelah dia kasih Hagar kepada Abraham, lalu kemudian ketika Sarai ngelunjak istilahnya, dia marahin Abram. Bapak Ibu Saudara, izinkan saat ini saya mengajukan banyak pertanyaan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Apakah kita pernah mengalami kehilangan Tuhan sehingga kita merasa seperti Tuhan itu tidak ada? Ataukah kita tidak peka kalau kita telah ditinggalkan Tuhan, seperti yang dialami oleh Raja Saul? Atau kita yang tanpa sadar telah meninggalkannya oleh karena kesibukan kita, oleh karena tawaran dunia ini? Bagaimana kita melakukan kehidupan kita saat ini? Adakah kita bersandar penuh kepadanya? Ataukah kita justru hanya bersandar penuh pada keyakinan dan kemampuan diri kita sendiri? Berapa sering kita hidup seakan-akan kita tidak butuh Tuhan, sehingga kita tidak merasa kehilangan Tuhan. Mungkinkah saat ini kita sedang melakukan kehidupan kita menurut pemikiran kita sendiri? Karena kita merasa lebih tahu daripada Tuhan, kita merasa lebih pintar daripada Tuhan. Kita tidak lagi mengikuti hidup ilahi yang ditetapkan Tuhan bagi kita, sehingga kita terjebak dalam ilusi kebahagiaan. Kenapa saya katakan ilusi kebahagiaan? Kebahagiaan semu. Sebab tidak ada kebahagiaan yang sesungguhnya selain ada di dalam Tuhan. Saudara lagi susah hati sekarang, pergi dugem, hilang, sudah bahagia, saudara bisa tertawa-tawa, saudara bisa menari-nari bersama dengan teman-teman saudara. Tapi ketika saudara pulang kembali, semua itu hanya ilusi. Semua itu hanya sementara.
Dan sering kali kita terjebak di dalamnya. Benarkah kita percaya pada firman-Nya? Bahwa Tuhan sanggup menolong kita pada masa-masa sulit dan gelap dalam kehidupan kita. Ataukah kita merasa kita perlu berbuat sesuatu untuk menolong Tuhan menggenapi firman-Nya seperti yang dilakukan Sarai? Entah mungkin dia pikir Tuhan itu lupa, atau mungkin ternyata Tuhan itu mungkin tidak sanggup melakukan keajaiban lewat dirinya, sebab tidak mungkin seorang Sarai bisa melahirkan. Makanya dia mulai pakai akal pikirannya. Bukankah kita lebih sering mendengarkan pikiran kita atau pikiran pendapat manusia-manusia yang ada di sekitar kita daripada menantikan Tuhan dalam keadaan gelap? Pernahkah kita merasa kehilangan Kristus dalam hidup kita? Ataukah kita bahkan tidak pernah merasakan bedanya? Ada tidak ada Kristus, tidak ada beda. Adakah kita mencarinya dan menanti-nantikannya dengan segenap hati kita, seperti orang yang kehilangan sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya? Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Sarai mencoba memberi solusi kepada Abraham. Bagaimana menggenapi firman Tuhan untuk mereka, sekalipun Tuhan sudah berjanji tentang keturunannya itu. Itu sebabnya Sarai berkata kepada Abram, mungkin oleh dialah aku memperoleh seorang anak, jadi bukan melalui aku. Apa yang firman Tuhan katakan itu, keturunanmu bukan lewat aku tapi lewat dia. Tapi solusi yang dikiranya baik itu justru membawa petaka bagi dirinya sendiri. Bahkan bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi bagi banyak orang lain, bahkan sampai saat ini. Lewat kejadian ini, Bapak Ibu Saudara, maukah kita belajar untuk menanti-nantikan waktu Tuhan, sekalipun itu melampaui segala keyakinan dan pemahaman kita sendiri? Adakah kita mau menundukkan diri dan percaya bahwa Ia mampu melakukannya sendiri tanpa kita menolongnya? Siapa kita mau menolong Tuhan? Bahkan kitalah yang perlu pertolongannya. Dia tidak perlu pertolongan kita, sebab Dia tahu apa yang harus diperbuatnya, dan Dia sanggup untuk melakukannya sendiri. Bukankah Tuhan hanya meminta kita untuk tinggal tenang dan percaya kepada-Nya, serta mengalami pemeliharaannya yang lebih lagi dan lebih lagi? Namun berapa banyak kita merasa bahwa usaha kitalah yang membuat kita berhasil. Dan pemahaman inilah yang pada akhirnya membuat hidup kita menjadi kompleks. Kita
Kita hanya sibuk melakukan ini dan itu, namun tidak ada dampaknya. Tidak berdampak. Karena kita tidak memberi Tuhan ruang untuk mengerjakannya di dalam dan melalui diri kita terlebih dahulu. Bisakah kita diam dan menantikannya? Karena kesadaran penuh bahwa Dia adalah Tuhan yang tidak memerlukan nasihat dan pikiran kita. Ataukah kita hanya membiarkan kehilangan akan dirinya? My way or His way. Pilihlah. Ketika kita mengikuti jalan kita, ketika kita memilih my way, ketika kita merasa lebih tahu, namun pada akhirnya semuanya itu menuju kesia-siaan. Atau mengikuti jalannya Tuhan yang Maha Tahu itu, dan mengalami pemeliharaannya, rancangannya yang sempurna dalam hidup setiap kita. Di hadapan Tuhan saat ini, Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak kita untuk mengadakan pengakuan. Dengan bersama-sama kita berkata, sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Mungkin hari ini kita belum bisa memahami jalan Tuhan, sebab ada kalanya dalam hidup ini Dia mengalihkan perjalanan hidup kita kepada belokan-belokan yang kita tidak bisa kendalikan, jalan-jalan yang terjal. Mungkin ada begitu banyak pertanyaan di hati kita, namun saya mau ajak kita buang semua pertanyaan itu. Ikuti Tuhan, sebab jejak-Nya sangat sempurna. Kemanapun Dia melangkah, pasti itu adalah jalan benar yang Dia tunjukkan kepada setiap kita. Ketika saya memilih pujian ini untuk saya rekam dan memasukkannya di dalam salah satu CD saya, ada satu kalimat yang membuat saya memutuskan untuk memilih pujian ini. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba. Biarlah ini menjadi doa kita, sepenuh hati kita menghamba kepada Tuhan. Kita menyerahkan diri kita, supaya semua
karyanya tergenapi sempurna dalam hidup kita. Mari sekali lagi sama-sama kita mau katakan, sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri, genapi karya-Mu. Ini hidup kami, ini kehendak kami Tuhan. Kami letakkan di mezbah-Mu. Jadilah pada kami ya Tuhan segala yang Kau ingini, segala yang Kau ingini. Hinarabo Syaraboina, selamanya hanya Engkau-lah Tuhan yang berdaulat atas hidup kami selamanya. Mari serahkan hak atas masa depan kita di dalam tangan-Nya, sebab Dia tahu jauh lebih baik daripada setiap kita. Siapakah yang dapat menambahkan sehasta saja dalam jalan hidupnya? Serahkan segala keinginan, segala rencana, segala harapan kita kepadanya. Biarkan Tuhan yang menyensor semuanya itu. Biarlah Tuhan membatalkan segala sesuatu yang bukan kehendak-Nya atas hidup kita, dan menjadikan segala sesuatu sesuai dengan kehendak-Nya. Haleluya. Tuhan yang selalu kami butuhkan, ampuni kami kalau seringkali kami merasa kami lebih tahu akan banyak hal dibandingkan dengan Engkau Tuhan, sehingga ketika kami memutuskan sesuatu, kami merasa kami tidak perlu pertimbangan-Mu. Ampuni kami
Kalau seringkali kami merasa kekuatan kami cukup untuk menghadapi apa yang ada di hadapan kami saat ini, sehingga ketika kami sedang menghadapinya, kami merasa kami tidak butuh kekuatan daripada-Mu. Ampuni kami kalau seringkali kami merasa bahwa kami harus segera membantu-Mu untuk bertindak di saat kami membutuhkan pertolongan-Mu, sehingga segera kami mencoba untuk mengatasinya sendiri. Ya Tuhan, betapa kami sudah berjalan dan bertindak terlalu jauh, sehingga tanpa sadar kami telah kehilangan-Mu di berbagai momen dalam kehidupan kami, yang membuat kami pada akhirnya menyadari setiap kami adalah orang-orang yang membutuhkan Engkau lebih dari segalanya, lebih dari siapapun dalam hidup ini. Itu sebabnya saat ini kami memohon kepada-Mu Tuhan, berikan kami hati seorang hamba yang selalu mau belajar untuk bisa menjadi lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Bahkan di saat kami sedang tidak memiliki pengertian tentang apa yang sedang Engkau lakukan, namun biarlah kami boleh tetap percaya bahwa di balik semuanya itu sesungguhnya Engkau sedang bekerja dengan cara-Mu. Berikanlah kami hati seorang hamba yang selalu mau taat pada kehendak-Mu atas hidup kami, agar kami boleh berjalan bersama-Mu dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lainnya. Mari Bapak Ibu Saudara yang dicintai oleh Tuhan, dengan segala hormat kita mau angkat kedua tangan kita, sebab berkat yang terbaik itu hanya ada dan datang daripada Bapa Surgawi, di dalam Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai kita, menuntun setiap langkah hidup kita. Yang percaya mari sama-sama kita katakan amin.